Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera kita semua dan nama budaya kita semua. Kita Pancasila, kita Indonesia, kita NKRI ya. Hai, selamat datang di Ekspedisi Alam Lain, channel kesayangan kita semua. Masih bersama saya Yogi dan Saya Gus Robin aja. Super Robin ya. Ya Super Robin ya. Ini Super Yogi ya. Enggak Super Yogi sekarang. Atau penunggu studio. Bukan, Yogi Yahui saya sekarang. Ya, Yogi. Oke, kali ini kita akan membicarakan tentang sosok gaib yang ada pada Gus Miftah dan Cak Nun. ya. Tapi sebelum lebih jauh lagi, kami ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah share, subscribe, like, dan nonton video-video kita. Silahkan kunjungi media sosial kita. Ya. Jangan lupa di-share ya terus-terusan ke seluruh dunia ya. Akhirat juga ya? Boleh kalau bisa. Kalau bisa. Tapi jangan dipaksakan ya kalau nggak bisa. Oke, kedua orang ini, Gus Miftah dan Cak Nun, ini terkenal dalam bidang berdakwah ya. Lebih terkenal di bidang berdakwah, dan dua orang ini sangat terkenal ya di media sosial. Kadang saya Di Jawa melihat, paling. ya, media sosial Terutama di Jawa. khususnya di Jawa ya. Ya, nah yang pertama kita akan ngomongin Gus Miftah dulu ya. Miftah Maulana Habibur Rahman atau lebih dikenal dengan Gus Miftah lahir di Lampung 5 Agustus 1981. Adalah seorang ulama, dai, dan pimpinan pondok pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta. Ia merupakan keturunan ke-9 Kiai Ageng Hasan Besari, pendiri pesantren Tegal Sari di Ponorogo. Gus Miftah merupakan dai jebolan dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oleh karena itu, Gus Miftah juga dikenal sebagai ulama muda Nahdlatul Ulama yang fokus berdakwah bagi kaum marginal, baik melalui dakwah di dalam maupun di luar pesantren. Ya, Gus Miftah ini yang saya tahu terkenal ya dalam berdakwah di klub-klub malam gitu, di tempat-tempat karaoke, tempat-tempat ya kaum marginal lah ya. Kalau Gus Robin lihat sendiri sosok gaibnya gimana, Gus Robin? Sosok gaib ya yang mengikuti ya. Kalau sifatnya dulu ya saya lihat sesuai dengan mata batin saya sih sifatnya ya apa adanya sih. Apa adanya, lucu. Kadang lucu, kadang apa adanya, memang tidak terlalu neko-neko lah, terlalu kayak banyak sih sekarang yang dakwah mengagung-agungkan ini, ngagung-agungkan itu, tapi tidak sih apa adanya gitu saya lihat. Mungkin Om Deddy Corbuzier itu yang disukai mungkin apa adanya dan sedikit lucu gitu. Jadi nggak neko-neko gitu kalau orang bilang. Nah, kalau sosok gaibnya ya saya ya boleh dipercaya boleh tidak ya. Ada sosok kayak bersorban bawa tongkat seperti tongkat coklat, seperti berkumis di sini, jenggot dikit. Ada 3 sosok bersorban. Ada sosok mungkin kejawen wanita 1 pakai kebaya. Kadang ada macan putihnya. Nah, sosok bersorban itu mungkin salah satunya leluhur Jawa ya. Kenapa ngikut Gus Miftah ya? Mungkin karena apa adanya. Kita kan tidak tahu kenapa sosok leluhur atau sosok yang dulu disucikan itu ngikut seseorang, itu kan tergantung beliau sendiri, tergantung seperti kita. Kenapa kita suka ngikut orang tersebut? Alasannya kan sulit untuk dikatakan, karena kita suka, gitu aja jawabannya. Jadi makhluk gaib juga seperti itu. Ada 3 sosok suci saya lihat. Kalau macan sendiri ini dari mana? Kemungkinan yang berpakaian kejawen itu yang punya wanita. Oh, seperti Kerajaan mungkin. peliharaan gitu ya? Ya, seperti dari keraton. Keraton. Sosok wanita ini. Apakah selalu mengikuti? Begini, semua makhluk gaib seperti kita, terkadang ikut, terkadang enggak. Jadi mereka punya hak masing-masing. Ketika memang diperlukan untuk datang, pasti datang. Ketika enggak tiap hari. Oh, berarti Saya hanya kalkulasi jumlahnya. Bukan berarti setiap hari mereka jumlahnya seperti itu. cuma dominan ini yang datang ya. ya. Saat berdakwah juga ikut. Paling 1 kadang yang ikut atau 2. Mungkin kan kayak kita punya teman 4. Tapi kan tidak tiap hari kita ketemu dengan teman 4 itu. Kecuali paling 1 atau 2. Ya, kecuali F4 ya. Yang lain ceritanya atau ini K-pop, mungkin K-pop.
Mereka kan terus bersama ya. K-pop kayak Blackpink atau ini BTS, Lover. Udah F4 itu udah lama banget ya. Meteor Garden. Iya, gitu kalau ya. saya di F4 saya Tom Mingse ya. Kunci dari tokoh segalanya Tom Mingse namanya. Keingat saya waktu kecil Tom Mingse, saya penggemar dulu Meteor Garden. Oh, kelihatan dah umurnya dah ya. Mempesona. Oke, kalau sosok gaib yang seperti itu, mereka apakah saling ada beberapa gitu misalkan kan? Saat mereka berkumpul, apakah mereka bercengkrama atau gimana? Ataukah bisa melihat Iya satu sama bisa, lain? makhluk gaib jelas melihat makhluk gaib. Kalau kita baru terkadang tidak melihat makhluk gaib, tapi makhluk gaib sudah dipastikan melihat makhluk gaib. Terkadang bicara, terkadang cuma menyapa. Berarti Kalau makhluk gaib nggak seperti kita di sini, bicaranya tuh cengel, nggak cerewet, nggak biasa gitu ya. jarang ada yang cerewet. Biasanya, apalagi sosok-sosok yang sudah suci itu jarang sekali bicara banyak-banyak. Paling nganggu atau selamat pagi. Sedikit ya, yang pesan-pesan aja paling diberikan. Banyakan berpesan gitu. Berpesan yang baik-baik paling. Setelah itu jarang kayak curhat, jarang. Yang saya tahu sepak terjang dari Gus Miftah ini kan berdakwah di klub-klub malam gitu ya. Saat itu kegaiban itu gimana terjadi? Maksudnya dalam gaib tuh gimana saat Klub itu? malam kan pasti agak kotor ya secara gaib. Tapi kan Gus Miftah punya sosok yang suci yang melindungi. Ya. Jadi kan menyingkir dulu. Oh. Kalau secara gaib ada sosok suci, ada sosok hitam atau sosok jahat. Sosok jahat itu pasti menyingkir. Karena sudah tahu kekuatan sosok sucinya. Jadi buat apa? Lebih baik menyingkir daripada berhadapan dengan mereka. Gitu. Udah tahu lah ya. Udah tahu mereka. Udah tahu hasilnya apa gitu ya. Makanya mereka menyingkir Ya, dulu. lebih baik seperti itu. Berarti mereka juga punya konsekuensi tersendiri ya. Kalau saya lawan, ya udah tahu gitu. Saya sih sedikit kagum. Kenapa? Karena mau dia apapun pekerjaannya, mau dia dulunya seorang pembunuh, pencuri, PSK, ataukah apapun jenisnya, mereka itu manusia yang masih punya hak untuk bertobat. Betul, betul sekali. Selama masih menjadi manusia ya. Selama masih menjadi manusia, apapun yang pernah kita lakukan masih ada jalan bertobat sampai meninggal. Kalau sudah meninggal nggak bisa, sudah hukum akhirat itu. Udah nggak bisa dibenerin lagi lah Udah dosa-dosanya di ya. atas, ya. Oke, itu dia tadi tentang Gus Miftah. Sekarang tentang Cak Nun ya. Muhammad Ainun Najib atau biasa dikenal MH Ainun Najib atau Cak Nun atau Mbah Nun, lahir di Jombang, Jawa Timur 27 Mei 53. Adalah seorang tokoh intelektual muslim Indonesia. Ia menyampaikan gagasan, pemikiran, dan kritik-kritiknya dalam berbagai bentuk: puisi, esai, cerpen, film, drama, lagu, musik, talk show, televisi, siaran radio, seminar, ceramah, dan tayangan video. Banyak banget, benar-benar berkarya ya berarti ya. Ia menggunakan beragam media komunikasi dari cetak hingga digital dan sangat produktif dalam berkarya. Berarti kreatif banget berarti. Silakan Gus Robin. Kalau saya lihat dari sifat Cak Nun itu sifatnya ya, beliau orang Jawa. Jangan pernah meninggalkan Jawa. Itu pernah kata-kata yang mungkin saya pernah dengar dari terjemahan. Karena bahasanya bahasa Jawa digunakan kadang ceramah. Jadi berdakwah ceramah, mungkin bahasa Jawa digunakan, saya kurang ngerti, tapi ada kata-katanya. Jadi kita orang Jawa, jangan lupakan Jawa kita. Jadi Cak Nun ini lebih kepada budaya. Budaya orang Indonesia jangan ditinggalkan, jangan dicampur adukkan. Jawa tetaplah seorang Jawa. Jadi dia sangat kebudayaan Jawa itu sangat kukuh. Saya sih suka dengan seperti itu. Seperti saya orang Bali. Jangan pernah meninggalkan Balinya saya. Jangan pernah orang Bali meninggalkan Balinya. Jangan pernah orang Jawa meninggalkan Jawanya. Intinya seperti itu. Intinya kebudayaan kita ya kebudayaan kita. Memang sih agama Hindu dari India, tapi kita tidak boleh dikit-dikit niru India. Kita orang Bali ya punya adat sendiri. Adat Bali adalah adat Bali, bukan adat India. Ada budaya sendiri. Nah, itu maksudnya. Saya setuju dengan seperti itu. Jadi bukan kita neko-neko lah ngikut-ngikut gitu. Intinya satu, apa yang kita lakukan ya agamanya tetap sama. Entah itu Hindu, Buddha, Islam, Kristen, kita Hindu Indonesia, Buddha Indonesia, Islam Indonesia. Adatnya, tapi agamanya sama. Kitab sucinya sama, berasal dari negara lain.
Tapi adat kita jangan ditinggalkan. Tuh, kitab sucinya tetap sama, gitu. Tetap memuja Tuhan sesuai agamanya, itu maksudnya. Jadi sangat kuat dengan budaya Jawa. Budaya ya. Budaya. Beliau mungkin budayawan ya. Saya ingin ini dulu menerawang sosok gaibnya ya. Ini 4 lagi sosok bersorban, lebih banyak. Sosok yang disucikan ya. Sosok Jawa banyak. Leluhur Jawa lah yang bersorban, sosok suci dari Pulau Jawa. Itu ada 4 lagi, lebih ya 11-12 dengan Gus Miftah lah. Tapi lebih banyak mungkin karena beliau lebih lama ya, lebih umurnya karena beliau sudah lama. Jadi Gus Miftah kan baru, sedangkan Cak Nun udah lama, mungkin itu penyebabnya. Ya, bahkan beliau sudah dikenal pada saat zaman reformasi. Zaman Soeharto itu menjadi seorang intelektual Islam. Kata-kata beliau yang selalu saya ingat tuh, yang mungkin saya sedikit kagum ya dengan semua itu. Jangan pernah lupakan budaya kita sendiri. Sama seperti siapa tuh yang bilang? Baya ya, yang bilang jangan pernah lupakan kejawaannya gitu ya. Jangan pernah melupakan budaya gitulah intinya jadinya ya. Baya. Itu lebih lama lagi gitu. Itu sih, jadi masing-masing punya kelebihan. Gus Miftah punya kelebihan ya, dia tahu bahwa semua manusia derajatnya sama dan masih punya kesempatan untuk bertobat. Kalau Cak Nun budayawan ya. Lebih ke budaya ya. Budayawan. Oke, itu dia, singkat, padat, dan tidak jelas. Ya, mungkin tidak jelas. Untuk super yogi penunggu studionya kurang jelas ya. Saya sudah jelas, pasti segini bentuknya besarnya pasti sudah jelas lah ya. Oke, itu dia sekian dari kita episode kali ini. Intinya pastinya jangan pernah membedakan satu manusia dengan manusia yang lain. Kita menganggap kita sama gitu, saudara kita sama gitu. Dan juga jangan pernah melupakan budaya kita sendiri, dari tanah kita sendiri, dan juga itu adalah warisan ya dari nenek moyang kita. Lupakan sejarah yang baik-baik negara kita gitu. Jangan pernah melupakan sejarah kita ya, yang baik-baik ya. Yang buruk ya udahlah, udah lupakan dulu. Oke, sekian. Ada pesan yang lain mungkin Gus Robin? Tidak sih, udah semua tadi ya. Jangan lupa di share, subscribe, like, dan nonton video-video kita yang lainnya. Jangan lupa juga kunjungin media sosial kita dan hidupkan loncengnya agar teman-teman tahu ada notifikasi video baru dari kita. Kami pamit undur diri. Saya Yogi. Saya Gus Robin aja, Gus Robin OMG Lovers, fanatik Lovers, dan Tabib Gus Robin ya. Ada mau ditambahin lagi? Ada Super Robin, Super Junior Robin, Batman Robin. Gus Robin romantik. Ya mungkin romantik ya. Kami pamit undur diri. Pramusanti. Om Santi 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 Om. See ya.